Orang mungkin nggak akan berani melakukan sesuatu untuk modal masa depan yang ternyata modal itu sangat berharga. Dan itu berani membelokkan uang yang seharusnya dipakai malah untuk investasi. Oke. Oke bro, terakhir nih sebelum pergi. Enggak, dia belum pergi kok. Belum. Sembarangan suka dia di sini. Sambil baca dulu kalau misalnya ada, oh nggak ada. Ada. Nyari itu. Kan ini salah satunya kan kolonel ya. Gua sebenarnya termasuk yang apa ya? Yang perhatikan kolonel ini gitu ya. Ini konsepnya gimana nih bro? Dari bro sendiri kayak gimana? Iya, jadi gini loh. Kan gue peternak ayam, terus jadi pemotong ayam. Nah gue kan ngelihat untung kita ini tipis, kayak diatur. Di peternakan tuh cuma berapa persen, di rumah potong juga cuma berapa persen. Sementara gue kan supply ke restoran-restoran yang notabene premium ya. Premium kalau gue hitung-hitung dia beli dari gue cuma 35.000 per ekor. Dia jual per ekor bisa 140.000, 150.000. Yang bumbuin gue bro, yang nganterin gue. Nah dia modal apa dong? Dia yang untung. Mau kondo. Investasi 800.000 bro. Lu baru. Iya kan investasi gua di situ. Iya kan? Nah, tapi nggak kepikiran kan bahwa itu ternyata investasi yang sangat berharga. Oke, lanjutkan. Iya. Kenapa ngehujat gue? Nggak, katanya dulu pengajian di mana? Oh gua. Di Maria Pak Amria. Anak hal ya. Anak hal. Apakah hadir? Gua menyengat kayak lembah. Bi. Ya, gua sering ke Anahal, tapi di sidang. Ingat gak lu? Pernyataan sikap. Anak-anak Anahal. Oke, lanjut. Kita berhenti. Salam dari teman SD Asadiiyah namanya Dendi. Oh, angkatan 34 perikanan. Oke. Dendi. Alhamdulillah. Oke, Kang Bisa Dendi. ketemu ya. Namanya Edi Nurholis. Oh, tadi namanya Dendi. Oh, gitu ya. Dendi singkatan, nama panggilan. Ini katanya Cecep SD agak-agak bandel dikit katanya. SMP makin bandel. Oke, terus ada lagi dari teman-teman di WhatsApp katanya ingin diperdalam cerita Maherot. Oh iya, tingkat ganti kan. Iya, karena dia mau investasi juga. Oh, Bikin klinik aja ya. Nanti bikin khusus sesi berikutnya. Sesi berikutnya. iya. Bisa memutihkan semua bagian katanya. Jadi gua bahas ya nih. Sengaja biar penasaran. Lu juga penasaran pasti. Habis. Mohon info kalau ada yang tahu lokasi Maherot. Astagfirullahaladzim. Gun Gunawan. Oh, Ini masalahnya berarti telah investasi nih. kayaknya telat. Tidak kalah katanya Maherot pindah ke Iya, bisa. Terlantai 4. Dulu kan sedikit. Pasti pada penasaran. Jadi tepat investasi tepat pada waktunya. Tadi lagi ngobrolin apa? Oh kolonel, ya, gue ngelihat untung di sana. Terus yang tadi dalam kita mau bisnis itu kan kita harus melihatnya komprehensif ya, secara keseluruhan, A to Z. Dan sama dokter hewan kita dididik seperti itu. Paling klien datang ke kita kan cuma keluhannya, dok, anjing saya nggak bisa makan. Udah berapa hari? 3 hari. Habis itu kan PR kita harus mencari tahu kenapa dia nggak makan. Iya. Sama, gue juga ngelihat ini bisnis ayam mengerikan. Turun naik kan, parah. Tapi kenapa kok pengusaha asing pada bejibun masuk ke sini bisnis ayam? Berarti something wrong dong. Iya. Terus gua ngeliat lagi, restoran ayam goreng di sini naik kenceng, drastis, ya kan? Tiap tahun. Bahkan Pesat, bukan kencang. pesat makin kenceng. Beda ya? Beda. Oh, kenceng dan keset. Makanya dari teknik pertanian yang bagian itu yang ada pelumas oli gitu kan. Oke. Kesat ini bukan keset bro, beda. Gara-gara masker.
Negara Mas. Gue berusaha menerjemahkan gitu ya. Nah itu jadi gue ngelihat opportunity bisnis, kenapa enggak gue jualan ayam goreng? Main tuh ayam goreng. Iya, gue ngelihat ayam goreng ini eksis. Tapi gue gak percaya kasihnya ayam ini. Iya kan ini. Ayam gorengnya mana? Nah itu ya hoax ya, kalau nggak ada bukti ya. Dia aja bawa tuh. Gue mancing sih biar kali-kali kumpul di sana. Nah dengan pengalaman itulah gue ngambil bisnis. Ya udah kayaknya ayam goreng oke. Tapi gue nggak mau kayak orang musiman ya, maksudnya jebret habis itu sepi. Makanya gue pelajari dulu internal prosesnya segala macem. Apa sih yang sulit dalam bisnis restoran? Karena gue sebelum bisnis ayam kan gue pernah bisnis restoran yang lain. Gue sempat buka iga bakar 3 tahun. Gue bikin 3 cabang dan gagal. Sapi ya? Iga bakar sapi tuh. Ayam gak ada iga. Rumah makan Padang, bahasa Saroha gitu. Jadi bahasa maunya sih udah betul. Karena gue orang Padang juga, Padang Sinimbuan kan. Jadi gue bikin rumah makan bahasa Saroha. Sarohanya orang ini. Ganja jual berdua ini kan. Saroha itu apaan artinya? Bahasa Batak itu. Oh, bahasa Batak. Oh, Saroha Batak. Jadi artinya apa tuh? Bukan tajulai. Bukan Nah, beda ini bukannya. Kadang-kadang pengalaman ini memang suatu ketika kita ingin ulang lagi gitu. Itu masih jangan udah gagal di rumah makan tuh. Betul-betul di Saroha. Lanjut bro. Oke. Nah jadi gua ngelihat bisnis ayamnya kayaknya bisnis oke. Nah gua belajar dulu internal proses. Nah kenapa sih The Colonel baru sekarang lumayan hype-nya? Karena gue 3 tahun ngeyakinin dulu internal prosesnya supaya produknya standar, supply chain-nya benar, distribusinya. Karena kalau masalah ngembangin gampang menurut gue ya. Sekarang aja gue lagi stres. Ini malam tadi baru balik dari Tasikmalaya. Ini ada banyak restoran-restoran, kafe-kafe yang tutup gara-gara pandemi. Begitu tutup dia bingung. Dengan pola kerjasama yang gua tawarkan, mereka tertarik. Jadi berbondong-bondong pengen buka The Colonel. Terus orangnya pada ngotot, pengen buka dalam waktu dekat. Tasikmalaya, Cikarang, sampai itu salah satu retail gede yang hengkang dari Indonesia nyerahin ayam gorengnya ke gue. Peralatannya udah lengkap semua. Parah nggak? Yang dari Korea itu. No comment gue ya. Yang jelas nyerahin ke gue tuh semuanya dan semua udah lengkap. Semua peralatan yang gue, jadi gue masuk ke sana cuma sharing profit, ya mau lah. Dan tapi dipaksa gue harus buka. Bulan September ini bukan terpaksa ya, alhamdulillah gue buka sampai 10 cabang loh. Gara-gara ini, jadi kayak tadi, jadi di after pandemi ini. Makanya kenapa jadi kok mau bisnis ayam goreng, kan di situ untungnya. Gue sekarang lagi ngerubah mindset manajer GM gua, terutama dari sisi yang marketing. Gua bilang lu kalau jualan ayam dari dulu, ini kemarin sampai gua bilang, dari kita mulai bisnis ayam sampai sekarang harga ayam tuh kayaknya nggak berubah. Harga karkas 30.000, 35, 35. Tapi harga kalau makin mahal bagus. Ini enggak, justru jalan di tempat. Oh gitu. Sementara harga HPP-nya itu naik terus. Tapi harga LB-nya, live ayam hidupnya itu turun naik lagi. Kemarin sempat 9.000 perak juga pas awal pandemi. Jadi yang stabil tuh ayam goreng. Ayam goreng gak pernah turun harganya. Kalaupun promo, ya gua lagi promo edan-edanan kan, 69.000 satu ekor ayam gede 9 piece. Nah gitu. Jadi alhamdulillah gitu loh. Maksudnya jadi ya udah pilihannya gua ayam goreng nggak sulit juga. Selama pandemi, gue buka yang kecil, yang mikro, 300 cabang lebih. Gue mau deh, gue daftar deh. 2 singgit gitu. Sampai 300 titik. Ini masih Jabodetabek ya? Jabodetabek. Jadi gue deketinnya komunitas. Nah, jadi gue coba ini. Jadi karena gue ngelihat kalau middle up, tadinya The Colonel ini concernnya middle up supaya head to head dengan kawan-kawan kita dari luar sana kan. Nah ternyata karena pandemi gue berpikir berbalik. Karena yang kecil justru yang tumbuh. Akhirnya dalam waktu cuma beberapa bulan kita ubah strategi, kita rangkul yang middle low. And then alhamdulillah 300.
Dan sekarang kita udah deal dengan beberapa komunitas. Target gua 6.000 tahun 2025. Kayaknya ketarik. Jadinya tahun depan bisa 6.000. Lebih cepat. Apalagi dapur. Lebih cepat. Nah, Boim bukan ketarik, lebih cepat. Lebih cepat ketarik. Cepet tapi bareng, itu yang lebih asik. Daripada lama-lama tapi nggak ada hasil. Belum tuh. Hah? Belum. Oh, belum. Aduh, Bang Erot ya, sabar ya yang minta pertanyaan Pak Erot, sabar. Lagi ketarik. Soalnya ditarik-tarik Mama Erot. Ayo, penasaran juga loh. Ya, makanya kalau menurut gua ya, kesempatan nih sekarang dengan pengembangan yang super pesat ini, pesat nih, sekarang pesat. Nah, pesat ini kita butuh kolaborasi. Jadi bro-bro nih yang 34 ini, yuk kita kembangkan bareng-bareng. Karena konsep gua tuh nggak ngelihat brand. The Colonel itu hanya sebuah brand yang menurut gua supaya ada identitas aja. Karena gua konsepnya bukan brandnya yang gua naikin. Karena gua nih lagi bikin konsep yang agak nyeleneh. Dulu orang-orang semua berebut pengen ada integrated secara vertikal. Nah, gue pengen integrasi secara horizontal. Wah, hasilnya serius banget ya. Nyampe. Latihan kan calon menteri. Nah, jadi horizontal. Gue terinspirasi Grab, Gojek dan sebagainya. Kalau dengan horizontal kita akan mempercepat besar. Mempercepat besar. Ini Menteri Pembesaran Wilayah. Iya. Pemekaran. Mekar bukan besar, Mekar tuh melebar. Beda. Kalau besar, ya semuanya. Bayanginnya. Oh iya. Bahaya itu ya. Bahaya itu. Nanti dinarkan nih kita undang. Ya jadi gua ngelihatnya ke sana. Jadi karena butuh besar nih ya. Di luar Pulau Jawa pun udah pada minta. Makanya kayak ini kita masih Jawa semua ya, Bro ya. Iya, ini baru bicara Jawa ya. Iya. Maksudnya luar pulau pun akan siap. Jadi maksudnya kalau The Colonel itu udah jadi agregator aja. Kalau gue berpikir gitu. Iya. Sekarang pun yang 300 itu brandnya macam-macam. Udah ada Colonel. Iya. Oh gitu. Jadi yang kecil-kecil. Kalau Morotal yang dia punya Bro juga tuh. Mana tuh? Morotal bukan. Oh bukan, bukan. Jadi namanya Morotal, ayam Morotal. Nah, nanti ayam-ayam yang kecil-kecil tadi itu mereka kan pasti ada masalah dong. Iya. Masalah supply chain, masalah produk, harga dan sebagainya. Nah, itu gua rangkul. Udah mending gabung sama The Colonel. Brandnya tetap brand lu sendiri. Kayak ini sekarang banyak yang udah brandnya brand sendiri yang udah punya 15 cabang, 30 cabang. Mereka kan nggak punya peternakan, mereka nggak punya RPH. Kenapa sih lo harus ego? Kalau gue simpel aja, lu belum kaya udah ego. Nggak tahu diri lu. Gitu loh. Karena kan gue ngerasa waktu gue miskin juga gue nggak ego kayak gitu, makanya gue gede gini karena gue berani menempelkan diri ke yang gede. Apanya yang gede? Ke Maelot. Makanya jadi mindset gue untuk gede itu memang dari dulu nggak ada. Orang lain cuma ngehayal doang, pengen gede tapi no action. Kalau gue mau jalanin, duit SPP pun gue pakai, aku ke situ buat modal kerja. Investasi jangka panjang. Jadi gue expandnya secara horizontal. Alhamdulillah, makanya gue bilang tadi 300 mungkin gak sih dalam kondisi pandemi? Mungkin orang gue pakai komunitas kok. Ini sekarang nih, mungkin akhir tahun ini bisa lebih dari 1.000. Gue rangkul juga beberapa artis. Salah satunya gue manggil aja. Gue bilang, bro, lu punya Manggilnya gimana? enggak, kalau yang harus laki dong. Udah diwakili sama sana. Yang sananya pasti butuh yang laki. Yang laki kan gitu. Makanya gue berusaha mempertahankan diri, tetap harus keker. Walaupun perlu tetap beli. Setidaknya dari dada ke atas oke. Bener kan? Bener. Gitu ya.
Contoh nih, gue keluarin brand baru namanya Tomaichi. Kita join dengan Tommy Kurniawan. Oke. Ya itu temen gue waktu ngartis bareng-bareng di A2DC kan. Ada apa dengan Cecep. Jadi gue bilang gini, bro, lu ada nggak sih kepikiran pengen jadi pengusaha? Gue bilang pengen banget. Nah, lu punya influence punya followers banyak, terus lu juga di dunia artis masih oke. Yuk gabung aja, kita bikin PT bareng. Nah, nggak usah jadi brand ambassador, kita bareng-bareng jadi founder, kita bikin perusahaan. Mau nggak? Akhirnya mau dong. Kan gue nggak perlu keluarin duit. Berapa biaya kalau gue ngeluarin endorsement? Ya habis itu nggak laku lagi. Kan rugi. Nih makanya lu ntar gue kenalin ada yang cantik-cantik. Kamis ya? Kamis. Udah ada jadwal kita. Dia milih nulis gue mana yang cantik, kakinya dong. Jadi lu nonton. Hati-hati lo, Kamis. Pantesan susah nyari foto Iman ya. Ini daerah bebas Mary ya. Mary bebas, Tante Mary juga nggak ada di sini. Mary ya. Kayak kenal. Mary itu kan bebek. Anak bebek. Anak bebek. Oke. Apa tadi? Ya gitu. Pokoknya kalau gue sekarang berbagai cara lah. Ya alhamdulillah ada 2 artis yang akan masuk. Ada satu lagi artis minggu depan gue ketemu lagi. Dia lebih sadis lagi. Ini cuma 13 juta followersnya. Tapi kalau dia masuki posting, enggak ngeposting di IG-nya, itu dia di atas 1 juta terus yang like-nya. Berarti kan organik ya, bukan beli. Kalau yang lain kan 20 juta paling cuma 30.000 ya. Buset. Dia pengen bisnis kuliner makan. Kenapa enggak? Udah rangkul aja, kita jualan ayam gorengnya, kita banjirin ayam goreng. Kenapa enggak kan? Kita juga ada tugas bantu tuh peternak itu. Di atasnya stabil, peternak pun akan stabil. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Ya. Jadi ayo bro, kita sama-sama gede. Jadi teman-teman IPB ini coba dong ya, pendiri Perwiratama Group anak IPB semua. Digital gua itu siapa Etani itu semua developernya anak IPB, anak-anak Ilkom angkatan 50, angkatan 47, angkatan 48. Kalau mereka itu beda lagi karena mereka profesional, gua kasih saham golden share. Jadi gua tuh nggak ada perusahaan yang gua pribadi tuh nggak ada. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.